Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliaulah kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nada Fadila Antris, NIM 18035070. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang the power method for synthesis of alloy powder metallurgy process, yang akan dijelaskan oleh beberapa anggota kelompok 4. Saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan ini, di mana tujuan dari percobaan ini ada 3. Yang pertama, memahami prinsip dasar dari metode metalurgi serbuk. Yang kedua, mengetahui dan memahami tahapan proses dari metode metalurgi serbuk. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan mendasar antara teknik pressing dan sintering secara konvensional dan modern. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan atau teori dasar dari metalurgi serbuk itu sendiri. Nah, mungkin banyak yang belum mengetahui apa sih itu metalurgi serbuk, terus bagaimana sih langkah-langkah dari powder metalurgi atau metalurgi serbuk tersebut, dan apa kelebihan dan kekurangan dari metalurgi serbuk tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, apa sih itu metalurgi serbuk? Nah, metalurgi serbuk itu sendiri adalah teknologi pengerjaan logam di mana part atau komponennya itu diproduksi dari serbuk logam. Nah, selanjutnya langkah-langkah dari powder metalurgi itu, yang pertama tuh ada pembuatan serbuk. Nah, pada pembuatan serbuk itu juga ada beberapa cara. Yang pertama tuh ada decomposition. Nah, decomposition itu terjadi apabila materialnya itu mengandung elemen logam. Nah, selanjutnya tuh ada atomization of liquid metal. Terus yang selanjutnya ada electrolytic deposition, di mana electrolytic deposition ini hasil akhirnya dia akan menghasilkan serbuk yang sangat reaktif. Nah, selanjutnya itu ada mechanical processing of liquid material, di mana pada cara ini pembuatan serbuknya itu dihancurkan dengan proses pengikisan. Nah, selanjutnya tuh ada kemampuan sinter, di mana kemampuan sinter itu pembuatan serbuknya itu dipanaskan di bawah titik lelehnya. Nah, langkah yang kedua tuh ada mixing atau pencampuran serbuk. Nah, pada cara ini pencampuran serbuk itu dilakukan dengan cara mencampurkan logam yang berbeda dan material lain sehingga dia menghasilkan atau memberikan sifat yang baik. Nah, selanjutnya tuh ada compaction atau powder consolidation. Nah, pada cara ini serbuk logam atau pembuatan serbuknya itu dengan cara ditekan lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, selanjutnya itu ada sintering. Nah, sintering ini merupakan tahap lanjutan dari compaction, di mana serbuk yang sudah dicetak itu dipanaskan di bawah titik lelehnya. Selanjutnya itu ada finishing. Nah, finishing ini merupakan tahap akhir setelah semua langkah itu kita kerjakan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari powder metalurgi itu sendiri. Nah, kelebihan dari powder metalurgi itu yang pertama itu dia menghasilkan produk yang baik karena tidak ada material yang terbuang selama proses itu. Nah, yang kedua, porositas produk itu dapat dikendalikan dan diatur. Dan yang ketiga, serbuk yang murni dia akan menghasilkan produk yang murni juga. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari powder metalurgi atau metalurgi serbuk itu. Yang pertama itu peralatan metalurgi serbuknya itu mahal. Terus yang kedua itu serbuk logamnya juga mahal. Dan yang ketiga itu dia memerlukan kelonggaran antara komponen dengan cetakan. Nah, kelonggarannya itu dimaksudkan agar benda kerja atau komponennya itu dapat dikeluarkan dari cetakan.
Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan atau teori dasar dari metalurgi serbuk itu sendiri. Nah, mungkin banyak yang belum mengetahui apa sih itu metalurgi serbuk, terus bagaimana sih langkah-langkah dari powder metalurgi atau metalurgi serbuk tersebut, dan apa kelebihan dan kekurangan dari metalurgi serbuk tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, apa sih itu metalurgi serbuk? Nah, metalurgi serbuk itu sendiri adalah teknologi pengerjaan logam di mana part atau komponennya itu diproduksi dari serbuk logam. Nah, selanjutnya langkah-langkah dari powder metalurgi itu, yang pertama tuh ada pembuatan serbuk. Nah, pada pembuatan serbuk itu juga ada beberapa cara. Yang pertama tuh ada decomposition. Nah, decomposition itu terjadi apabila materialnya itu mengandung elemen logam. Nah, selanjutnya tuh ada atomization of liquid metal. Terus yang selanjutnya ada electrolytic deposition, di mana electrolytic deposition ini hasil akhirnya dia akan menghasilkan serbuk yang sangat reaktif. Nah, selanjutnya itu ada mechanical processing of liquid material, di mana pada cara ini pembuatan serbuknya itu dihancurkan dengan proses pengikisan. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan sinter, di mana kemampuan sinter itu pembuatan serbuknya itu dipanaskan di bawah titik lelehnya. Nah, langkah yang kedua tuh ada mixing atau pencampuran serbuk. Nah, pada cara ini pencampuran serbuk itu dilakukan dengan cara mencampurkan logam yang berbeda dan material lain sehingga dia menghasilkan atau memberikan sifat yang baik. Nah, selanjutnya tuh ada compaction atau powder consolidation. Nah, pada cara ini serbuk logam atau pembuatan serbuknya itu dengan cara ditekan lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, selanjutnya itu ada sintering. Nah, sintering ini merupakan tahap lanjutan dari compaction, di mana serbuk yang sudah dicetak itu dipanaskan di bawah titik lelehnya. Selanjutnya itu ada finishing. Nah, finishing ini merupakan tahap akhir setelah semua langkah itu kita kerjakan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari powder metalurgi itu sendiri. Nah, kelebihan dari powder metalurgi itu yang pertama itu dia menghasilkan produk yang baik karena tidak ada material yang terbuang selama proses itu. Nah, yang kedua, porositas produknya itu dapat dikendalikan dan diatur. Dan yang ketiga, serbuk yang murni dia akan menghasilkan produk yang murni juga. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari powder metalurgi atau metalurgi serbuk itu. Yang pertama itu peralatan metalurgi serbuknya itu mahal. Terus yang kedua itu serbuk logamnya juga mahal. Dan yang ketiga itu dia memerlukan kelonggaran antara komponen dengan cetakan. Nah, kelonggarannya itu dimaksudkan agar benda kerja atau komponennya itu dapat dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya itu ada sifat-sifat khusus serbuk logam. Nah, sifat-sifat khusus serbuk logam ini ada 5. Yang pertama itu ada ukuran partikel. Nah, ukuran partikel yang digunakan itu tidaklah harus terlalu panjang dan tidak juga harus terlalu pendek. Kenapa? Nah, jika partikelnya itu terlalu panjang, maka itu tidak menunjukkan struktur yang diinginkan. Karena itu merupakan salah satu alasan dalam memilih rute serbuk. Dan partikel yang terlalu pendek juga tidak bisa digunakan, karena itu akan sulit untuk ditangani dan dia cenderung menumpul. Nah, ukuran partikel ini dapat ditentukan dengan cara pengayaan atau pengukuran matriks. Yang kedua itu ada distribusi ukuran dan mampu alir. Nah, dengan distribusi ukuran partikel ini dapat ditentukan jumlah partikel dari ukuran standar dalam serbuk tersebut. Pengaruh distribusi ukuran terhadap mampu alir dan porositas itu dia cukup besar, di mana mampu alir itu merupakan karakteristik yang menggambarkan alir serbuk dan kemampuannya dalam memenuhi ruang cetaknya. Selanjutnya yang ketiga itu ada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini dia menyangkut kemurnian serbuk.
jumlah oksida yang diperbolehkan, dan kadar elemen lainnya. Nah, pada metalurgi serbuk ini diharapkan agar reaksi kimia itu tidak terjadi. Dan selanjutnya itu ada kompresibilitas. Kompresibilitas ini merupakan perbandingan volume serbuk dengan volume benda yang ditekan, di mana masing-masingnya itu dia mempunyai nilai yang berbeda, dan itu dipengaruhi oleh distribusi ukuran dan bentuk butirnya. Selanjutnya itu ada sinter. Sinter ini merupakan proses pengikatan partikel melalui proses penekanan dengan cara dipanaskan. Dan perlu diingat juga bahwa tidak semua logam itu bisa dijadikan serbuk atau powder. Contohnya itu ada logam Mg, di mana logam Mg ini dia tidak bisa dijadikan powder atau serbuk karena sifatnya yang sangat reaktif. Nah, dan sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Dewita akan mempresentasikan tentang alat dan bahan dari powder metalurgi. Di sini alat yang digunakan adalah alat yang mengaplikasikan dengan teknik mesin manufaktur. Yang kedua adalah bahan. Bahan yang digunakan di sini adalah pertama serbuk aluminium. Serbuk aluminium itu sendiri mempunyai kelebihan yaitu tahan terhadap korosi. Yang kedua adalah serbuk dari besi. Serbuk dari besi itu kelebihannya adalah dari kekuatannya. Yang ketiga adalah serbuk dari tembaga. Serbuk dari tembaga itu kelebihannya adalah dapat meningkatkan kekerasan atau kekuatan dari alat tersebut. Selanjutnya bahan yang digunakan adalah serbuk dari besi stainless. Yang kelima adalah pelumas. Untuk menentukan bahan-bahan yang digunakan itu kita harus mempunyai karakteristik atau sifat terlebih dahulu untuk menentukan bahan apa saja yang akan digunakan. Yang pertama adalah bentuk. Bentuk itu sendiri tergantung dari pembuatannya, misalnya bulat atau pipih. Yang kedua adalah kehalusan. Kehalusan itu berkaitan dengan ukuran partikel dan dapat kita tentukan dengan mengayak serbuk tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan alir. Kemampuan alir itu menggambarkan sifat alir dan sifat dari serbuk itu sendiri untuk memenuhi ruang cetaknya. Yang keempat adalah sifat kimia. Sifat kimia itu menyangkut kemurnian dari serbuk tersebut, yaitu seberapa biji oksida yang dapat diperoleh atau kemampuan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Putri Berlian Fauzi, NIM 1803572. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari video percobaan metode reduksi atau penghalusan dua jenis logam dicampur kemudian ditekan. Di mana pada video percobaan ini ada dua metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu metode konvensional dan yang kedua yaitu metode pabrikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan metode konvensional, di mana tahap dari metode konvensional yang pertama yaitu pembuatan serbuk. Serbuk yang dibuat yaitu bubuk berbasis aluminium, bubuk berbasis tembaga, bubuk berbasis besi, bubuk stainless steel, dan bubuk untuk magnet lunak. Proses kedua yang dilakukan yaitu mixing. Mixing adalah proses pencampuran serbuk. Proses yang ketiga yaitu ada forming, di mana forming ini sama dengan compaction, yaitu memadatkan serbuk menjadi bentuk yang diinginkan. Proses yang keempat yaitu sintering, di mana sintering ini dilakukan supaya serbuk yang tertekan tersebut dipanaskan sehingga saling mengikat dan menjadi rigid. Dan proses terakhir yang dilakukan yaitu finishing. Finishing ini adalah menghasilkan produk jadi. Itulah prosedur yang dilakukan pada metode konvensional. Metode kedua yang dilakukan yaitu metode pabrikan, di mana prosedur yang pertama dilakukan adalah powder logam dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dipanaskan, kemudian dipadatkan ke dalam bentuk yang diinginkan dan dikeluarkan dari cetakan. Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu sintering. Sintering dimulai pada suhu di bawah titik leleh logam dasar dengan mengubah ikatan mekanik yang dipadatkan menjadi ikatan logam dengan proses transformasi keadaan padat. Selanjutnya adalah finishing. Finishing merupakan proses terakhir yaitu menghasilkan produk jadi. Jadi, menurut saya kedua metode yang dilakukan tersebut sama-sama bagus. Hanya saja ada beberapa hal yang membedakannya, yaitu pada metode konvensional ada 5 proses yang dilakukan. Yang pertama yaitu pembuatan serbuk, yang kedua mixing atau pencampuran serbuk, yang ketiga yaitu forming atau compaction, yaitu memadatkan serbuk menjadi bentuk yang diinginkan, yang keempat yaitu sintering, dan yang kelima yaitu finishing. Sedangkan pada metode pabrikan tidak dimulai dari pembuatan serbuk, tetapi langsung dimulai dari memasukkan logam tersebut ke dalam cetakan. Proses selanjutnya sama dengan proses yang dilakukan pada metode konvensional. Baiklah, hanya sekian penyampaian prosedur kerja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan. Pada video percobaan, hasil pengamatannya tidak ada. Di sini step pengerjaannya secara garis besar adalah ada 5. Yang pertama, pembuatan serbuk. Ada tahapnya 4, yaitu yang pertama decomposition, yaitu elemen logam. Yang kedua, atomization of liquid metals, yaitu cair menjadi serbuk. Lalu electrolytic deposition, yaitu serbuk yang reaktif. Dan terakhir, mechanical processing of solid materials, yaitu penghancuran padatan dengan ball milling. Lalu tahap yang kedua ada mixing. Step yang ketiga ada compaction atau pemadatan. Yang keempat ada sintering atau pemanasan yang berguna untuk menyatukan partikel karena adanya panas. Lalu yang tahap kelima adalah finishing. Pada video percobaan dilakukan pencampuran antara serbuk Al, lalu serbuk Cu, serbuk Fe, dan serbuk stainless sehingga menghasilkan alloy dengan keunggulan tersendiri. Berikut kelebihannya. Yang pertama, kelebihan Al yaitu tahan terhadap korosi. Yang kedua, kelebihan besi yaitu kekuatannya.
Lalu yang ketiga, kelebihan tembaga yaitu dapat meningkatkan kekerasan alloy. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Pada video kali ini, kita membahas mengenai pembuatan alloy dengan metode metalurgi serbuk. Sebelum membahas mengenai metode yang digunakan, kita harus mengetahui apa itu alloy. Nah, alloy itu sendiri adalah jenis material yang terbentuk dari gabungan beberapa logam atau unsur non-logam, di mana pencampuran atau penggabungan ini bertujuan untuk mendapatkan material yang memiliki sifat logam, tetapi juga memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh logam. Pembuatan alloy itu sendiri terdiri dari 4 cara atau 4 metode. Nah, yang pertama yaitu the powder metallurgy method, the fusion method, reduction method, and the electrodeposition method. Nah, pada kesempatan kali ini, kita membahas mengenai the powder metallurgy method atau metode metalurgi serbuk. Nah, metode ini dilakukan dalam beberapa tahapan dengan menggunakan bahan berupa serbuk logam. Nah, tahapan-tahapan ini dapat dilakukan dengan penggunaan peralatan yang dirangkai menjadi suatu alat yang dapat bekerja otomatis. Pada metode ini, dengan penggunaan alat yang bekerja secara otomatis, dihasilkan produk dalam jumlah besar atau dalam jumlah massal. Nah, metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, mampu membuat komponen berukuran kecil. Yang kedua, dapat memproduksi komponen secara massal, tidak banyak membuang material, dan juga metode ini dapat dilakukan dengan otomatis. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah peralatan yang digunakan mahal dan bahan, yaitu berupa serbuk logam juga mahal. Step-step pengerjaan pada metode ini secara garis besar yaitu terdapat 5 step. Yang pertama, pembuatan serbuk, mixing, compaction, sintering, and finishing. Nah, untuk pembuatan serbuk itu sendiri terdapat 4 metode atau 4 cara. Nah, yang pertama itu decomposition. Metode ini atau cara ini dapat dilakukan untuk material yang mengandung elemen logam. Nah, yang kedua yaitu atomization of liquid metal. Nah, metode ini dilakukan untuk mengubah wujud cair menjadi serbuk. Nah, yang ketiga yaitu electrolytic deposition. Pada proses ini, nanti hasilnya itu akan berbentuk serbuk yang sangat reaktif. Nah, yang terakhir yaitu dengan metode mechanical processing of solid materials, di mana penghancuran padatan menggunakan ball milling menjadi serbuk. Tahap selanjutnya yaitu mixing atau pencampuran komponen-komponen untuk menjadi alloy. Nah, yang ketiga compaction atau pemandatan. Nah, pada tahap ini juga digabung dengan pencetakan. Setelah dicetak, maka alloy itu akan ditekan. Selanjutnya baru dipanaskan atau sintering. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk menyatukan partikel-partikel yang ada di dalam alloy karena adanya panas tadi. Selanjutnya baru finishing. Nah, berdasarkan video percobaan yang kami ambil, pencampuran alloy itu terdiri dari komponen serbuk aluminium, serbuk Cu, serbuk Fe, dan serbuk stainless steel, sehingga nanti akan dihasilkan alloy dengan keunggulan tersendiri, di mana kelebihan serbuk Al atau kelebihan Al itu dapat tahan terhadap korosi, sedangkan kelebihan Fe itu terletak pada kekuatannya. Dan kelebihan dari Cu itu dapat meningkatkan kekerasan atau kekuatan alloy itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari percobaan ini, di mana pada percobaan ini dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, prinsip dasar dari metode metalurgi serbuk, yang mana prinsip dasarnya adalah salah satu metode pengolahan logam dengan cara memadatkan serbuk menjadi bentuk yang diinginkan atau disebut juga dengan compaction, dan dilanjutkan dengan pemanasan atau disebut juga dengan sintering. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tahapan atau proses dari metode metalurgi serbuk. Secara umum, tahapan atau proses metode metalurgi serbuk ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembuatan serbuk. Yang kedua, pencampuran atau disebut juga dengan mixing. Yang ketiga, penekanan atau compaction. Yang keempat,
pemanasan atau sintering, dan yang kelima adalah penyelesaian akhir atau disebut juga dengan finishing. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan mendasar antara teknik pressing dan sintering secara konvensional dan modern, di mana perbedaan mendasarnya itu terletak pada tahapan penekanan atau compaction, di mana secara konvensionalnya tahapan ini disebut juga dengan pressing atau pembentukan, yang mana produk atau hasil yang dihasilkan masih dalam proses atau masih setengah jadi. Sedangkan secara modernnya tahapan ini disebut juga dengan compaction atau penekanan atau disebut juga dengan pembentukan, di mana pada tahapan ini diberikan pemanasan selama pembentukan sehingga produk yang dihasilkan lebih kuat dan lebih keras. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami dari kelompok 4. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya minta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.